Ini berbeda, Pak. Anak-anak Allah di situ bukan seperti kepada mereka, kepada murid-murid, Bapak sama Bapak mereka satu dengan kita, bukan res. Ini jangan salah, yang dimaksud satu itu adalah memiliki visi yang sama, bukan memiliki maha kuasa. Enggak ada maha kuasa murid-muridnya, enggak ada bangkit murid-muridnya. Mati mereka, enggak ada bangkit. Mereka enggak bisa menghidupkan orang mati, enggak ada ayatnya. Jadi jangan salah. Jadi yang sama itu adalah satu visi tentang pemberitaan Injil, kabar baik tentang keselamatan yang dari Yesus itu. Murid-murid melakukan itu. Mereka tidak melakukan pekerjaan seperti Yesus lakukan. Mengampuni dosa nggak ada murid-murid. Termasuk Paulus nggak pernah mengampuni dosa. Jadi itu ya, tolong dipahami. Ya, silakan. Atau saya tambahkan. Halo. Silakan. Ya tambahkan. Ya silakan. Silakan Pak Robert. Ya silakan. Itu tadi masalah anak-anak Allah seperti Israel atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu disebut anak-anak Allah. Hurufnya kecil-kecil A-nya itu. Kalau Yesus itu anak Allah, anak tunggal Allah, beda. Ya, anak tunggal Allah sama anak-anak Allah beda. Kita orang yang percaya sama Tuhan disebut anak-anak Allah, bukan anak Allah. Kalau dia bilang pasti hurufnya kecil, A-nya itu. Tapi kalau anak Allah yang dimaksud oleh Yesus di Yohanes 10 ayat 36 ya, dia menyebut, karena aku menyebut aku anak Allah. Nah, hurufnya besar. Kemudian di Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, anak manusia dan dia adalah anak tunggal Allah. Beda itu, Pak. Itu maka orang Israel kejang-kejang itu dibilang gitu. Oh, kau menghujat ya. Menyamakan diri kepada dengan Allah itu. Maksudnya. Itu kira-kira begitu. Dan ada lagi, bisa saya tanggapi tadi Kores? Halo? Oi, ya silakan biar sekalian nanti gue ini. Saudara Kores, saya mau tanggapi bisa ya? Aduh. Iya, sok lanjut. Tadi Kores mengambil dari Sanhedrin ya? Iya. Itu kan kitab sejarah lah. Ternyata orang Yahudi juga percaya bahwa Yesus digantung di salib ya. Bukan, beda kalau gantung leher. Atau di apalah, di raja mau di apa, yang penting Yesus itu mati gitu. Ya. Nggak langsung terangkat. Orang Yahudi itu kitab sejarah loh. Itu kitab sejarahnya Yahudi ya, bukan kitab sucinya dia itu. Itu kitab sejarah mengakui bahwa Yesus itu mati. Kores percaya itu untuk itu, percaya nggak ya, saudara Kores? Kalau Islam sih akan mati. Oh ya, kalau Kristen dan Yahudi telah sejarah ya. Kalau Kristen telah mati dan bangkit, kalau sama Yahudi juga bangkit juga, Yesus itu ada bangkitnya juga, Yesus itu dalam Yahudi. Nanti aku keliatin. Ya benar. Nah, kalau di Bible nggak disalib kok, Bang. Oh, disalib. Di Bible Perjanjian Baru itu disalib. Ya? Enggak disalib menurut Bible itu. Juma aja percaya Yesus disalib tapi nggak mati katanya. Loh, Anda cuma percaya pingsan. Bible apa? Itu cuma mengakui loh. Percaya cerita. Ya. Halo, Anda percaya Bible apa? Ya lanjut Bang Robert, lanjut aja dulu. Oke. Masih 1 menit. Masalah itu saya kira udah clear tuh. Bible menjelaskan di Lukas, Matius, Markus itu Yesus disalib, di Yohanes juga. Ya, sebelum disalib Yesus sudah bernubuat anak manusia akan diserahkan kepada orang jahat, akan disesat, mati, disalib, pada hari ketiga bangkit. Itu 3 kali dia mengumumkan itu, dia menubuatkan itu, dan itu terjadi menurut Perjanjian Baru ya. Dan juga kita lihat di Yesaya 53 itu nubuatan tentang Yesus ya. Dia mati dan bangkit. Nah itu ya, di Yesaya 53 ya. Ya itu. Sementara itu dulu. Lanjut. Oke. Halo, Mas Kores. Saya sangat menyesal sekali, saya kemarin lagi enak-enak sama Bang Juma. Terpental saya, aduh, padahal ya. Kenapa Bang Robert mental? Saya jambak nggak bisa naik lagi. Iya, nggak gini. Ada telepon masuk, sedangkan saya lagi pakai telepon saya telepon jadul nih.
telepon saya yang bagus kecebur di ini ke kolam. Aduh, saya lagi di Ya udah Surabaya besok ini. besok. Besok mau nggak dijadwalin? Saya pengen terusin Besok tuh sama dijadwalin. Bang Jumani. Udah lagi bagus sekali tuh. Wah, terpental Iya, iya. saya. Oke, Ya udah besok lanjut dijadwalin dulu, ya. lanjut. Bang Robert. Oke. Ya lanjut Bang Gores. Udah ya? Oke. Ya, terus berikutnya tadi kan Daud ya. Daud disebut anakku, cuma kekristenan bilangnya apa namanya? Bilangnya itu nubuat gitu lah. Ini dia menggunakan kata aku di sini gitu loh. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku gitu. Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Daud ini. Gitu. Kalau masih nggak mau Daud, ya udah kita ke anaknya Daud, Salomo. Di mana? Di 2 Tawarik 28 nomor 6. Nah ini. Ia telah berfirman kepadaku, kepada Daud ya. Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku. Tuhan yang ngomong. Salomo juga dipilih. Daud, Salomo, anakku langsung. Kan gitu. Coba, mau kemana sekarang? Dulu mau gimana nih untuk 1 sampai 28 nomor 6? Nubuatan juga? Iya. Terus Salomo diperanakkan. Berikutnya soal anak Allah. Ya. Dia itu anakku, engkau yang telah kuperanakan. Nah itu kuperanakan itu artinya Gua apa lanjut dulu coba? ya. Gak bisa. Di mana? Bentar. Aku telah memilih dia menjadi anakku. Bentar. Iya. Bro, Makna bro. kuperanakan Kiamat itu ada apa? naik juga kah ini? Iya, Itu main kata-kata aja tuh. Intinya tetap aja Jangankan itu apa Salomo anak Islam Allah. Yahudi aja Daud nggak juga. bisa menjelaskan itu. Loh ini Sudah kitab clear, nggak Yahudi. perlu dijelaskan lagi kiamat. Ini kitab Yahudi ini. Loh kekristenan itu akar Yahudi. Aku telah memilih Itu dia Islam menjadi yang anakku. bukan- Salomo dipilih itu anakku Islam langsung bukan loh. akar Tuhan langsung yang Yahudi. ngomong loh. Islam itu bukan akar Yahudi. Mau nggak? Nah, ini kan terjemahan bisa ini gampang banget. Orang sunat kalian tuh sunat perempuan kok. Akar Yahudi dari mana? Sunat perempuan. Loh terus kenapa memang? Lu disunat nggak? Enggak kan, diam aja. Sabar, Kalau mau sabar. ngomong orang Res. Kristen itu bukan akar Yahudi. Apa hubungannya? Justru kekristenan itu akar Apa Yahudi. hubungannya sunat sama Nah, diperanakan tuh sekarang apa di Islam hubungannya? yang Lu mau tidak lari ada kemana? akar Yahudi Mau sama lari kemana? Jadi beda SWT-mu Iya, sama sebentar, Tuhan sebentar. Allah Ini Israel itu ngaco, ini beda. ngaco kiamat. Ya apalagi sama Kiamat Tuhan lu itu jauh Ya, banget bro. bedanya, Bre. Jauh banget. Jangan. Justru, Sebentar, bro. Yesus yang lu imani itu mati gebukin batu. Kalau dalam Yahudi Res. bukan disalib, cara Roma. Res, sebentar, Res. gantian kiamat. Res, Enggak, Res, ini sebentar, Chris ya, nggak punya sebentar, Res, ya. adab. gampang itu kalau menjelaskan. Satu-satunya. Ya nggak sabar mau ya, gue sabar menjelaskan. ya. Lu baca. Res, sabar, Emang Res, siapa sabar. orang Ya, Oblong mau bentar. jadi- Nggak boleh lu menjelaskan. Lu Sama siapa lu? Lu anak Tuhan lu. Israel Hah? itu nggak Ditunjuk pernah Yahweh pindah lu ke untuk Arab. menjelaskan kitabnya. Iya. Allah Israel itu nggak pernah pindah ke Arab. Ya Allah Itali siapa lagi? Allah Itali siapa lagi coba? Bro. Kenapa lu malah menyembah Allah Itali? Hubungan seksual. Sebentar. Kenapa lu menyembah Allah Itali? Gue tanya. Ayo. Os tolong Yang Os. di Arab itu Boris, dikatakan suka Mas Boris. berzina. Nah, yang di Itali itulah yang berhala gitu loh. Kalau yang dari Res, apa Res, Nabi Res, Arab, Res, Allah Res. yang diperkenalkan ini inama ta'buduna min dunillahi autana. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala. Kores. Halo, saudaraku Kores. Kiamat, Enggak, kalau apa? Kiamat. Dia turun aja Res, kiamat. Res, 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 Maksud jangan, saya jangan. nyaut aja gini tuh. nih. Jangan, Nggak sabar, tertib, sabar. nggak tertib. Ya, Nggak mau. Maksud saya gini, ketika Tuhannya saja beda, ya. Pokoknya Ya, kalau jadi Res, gini loh, Bang. Aku ini kan mau saya menjelaskan. rekomendasikan. Keluarkan. Robert Bendur Kristen atau Islam Robert Bendur? Sama dia. Jangan. Ayo. Nggak Oke. masalah, bagi saya nggak masalah. Kiamat, Kalau dia Res, Kiamat Kristen loh Pak Robert. Kiamat. Pak Robert Sebentar, Kristen. sebentar. nggak masalah Kiamat, bagi saya. kiamat. Tahu-tahu dia nyelonong Nanti. nggak? Saya nggak senang kalau nyelonong begitu. Nah, itu loh. Oh, Sabar, iya. Robert, sabar. Gini. Lo bukannya Kristen sejati tuh kayak gitu Pak Robert, selonong gitu. Res, sebentar. Woi, Izin dialog itu namanya. Izin. Saya nggak setuju. Izin. Gini, kiamat. Sebentar, Bro Robert. Kiamat, sebentar, sabar dulu ya. Mau dia kiamat, nanti mau kita dia goreng. mau Nanti dia kita goreng nggak mereka. kiamat. Sabar, Kalau dia sabar dulu. nyelonong, saya nggak senang. Bro Robert sebentar ya, sabar. Biar aja kiamat. Sabar dulu. Kiamat nanti kita goreng juga. Bentar.
kiamat nanti kita mudah-mudahan gini umat Islam gini ya mereka ya, kores ya kalian ya. Mudah-mudahan nanti apabila saya membawa ayat-ayat Al-Qur'an, kalian sabar seperti kami menjelaskan ya. Sabar ya. Jangan kesurupan, sabar. Saya dari tadi dan Robert tidak kesurupan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tentang tuduhan-tuduhan dari ayat Alkitab. Ya. Sabar. Mudah-mudahan kalian juga sama seperti saya, kami orang Kristen, menjawab dengan sabar, dengan Kiamat ayat. ini Kristen loh Bang Abdul. Ya, ini saya jawab, Pres. Saya jawab, Pres ya, yang tentang anak tadi masih ngeyel, Kores. Di mana ada ayat penggenapan untuk Daud dan Salomo? Di mana ada penggenapan dalam kitab Perjanjian Baru untuk Daud dan Salomo? Ya, lanjut Abdul, lanjut dulu Ya. Abdul. Ya, Ya. tunggu dulu dong, Ini, tunggu dulu. Ini Kores belum beres datanya. Silakan. Woi, Gantian dulu. belum gantian beres, Bang oi. Kores dulu ya. Masih ada Silakan, datanya. Bang Kores. Lanjut Kores. Tadi belum Ya. selesai, Ya, dipotong sama si kiamat. Iya, gitu loh. Silakan. 3 menit. Silakan. Oke ya, kita lihat ya di sini ya. Pertama yang ini gitu. Iya, iya. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Hari ini bukan esok akan datang gitu atau kelak nanti kau akan melihat. Enggak, ini bukan nubuat. Ini hari ini udah diangkat anak Daud ini. Anakku dibilang. Tuh. Apa yang lebih besar dari anakku? Anak Allah, Allah bisa banyak Allah dalam Kristen. Tapi kalau anakku kayaknya gede seperti ini, udah anak Tuhan ini. Tuhannya sendiri yang ngomong. Karena menggunakan kata ganti pertama, itu untuk Daud. Salomo di dalam 2 Tawarik 28 nomor 6 gitu. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku. Tuh, bapak anak dipilih jadi anak oleh siapa nih? Allah Israel ini gitu. Lebih tinggi ini. Yesus gak bisa dia ngomong aku telah menjadi anaknya gitu. Clear perkara gitu. Jadi ini bukan nubuatan, ini hari ini pengangkatannya. Itu. Terus yang kedua yang belum sempat gua bahas. Nah, terus kalau misalnya dibilang tinggal di dalam Bapa, maka Yesus adalah Bapa, maka murid-murid Yesus adalah Yesus itu sendiri. Ini Yohanes 15 nomor 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini harus diterima nih, nggak boleh standar ganda. Murid Yesus adalah Yesus. Gimana? Murid Yesus Kan gitu. Tuhan juga. Oke, baik. Murid Oke, Yesus enggak, baik. bukan Baik, Tuhan. Res. Murid Yesus adalah Yesus. Nah, gitu. Silahkan. Baik. Ya, sudah saya katakan tadi, Res, dalam kitab Mazmur dan Tawarik yang kamu bawakan tadi, kalau kamu katakan bukan nubuatan, lalu bagaimana dengan ayat Matius 3, ayat yang ke-16 dan 17? Allah mengatakan begini, Yesus sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kalau kamu mengatakan itu bukan nubuatan, lalu ini apa ayat ini? Ini suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Maka saya mengatakan tadi, ini adalah nubuatan kepada Yesus. Ini nubuatan bukan untuk Salomo dan Daud. Kamu ngawur di situ, Res. Mohon maaf ya. Nah, yang berikutnya tentang anak-anak Allah tadi. Kalau kamu katakan anak sama dengan Yesus, di mana mereka bisa mengampuni dosa? Di mana mereka bisa memberikan hidup yang kekal? Setelah mati bangkit pada hari kita seperti tanya. Kami dan kiamat, Bang Robert, nanti kami sama-sama. Tolong jangan dikik ya, host ya. Nggak ada tuh. Jangan mengatakan kami penghujat nanti ya. Ya, ini sudah terjawab, Pres. Kita Nah, kembali gantian. kalau memang orangnya disiplin ya jangan dikeluarin gitu aja. Iya, Iya, gua mah iya, kuping gua mah siap, Bre. Kuping gua mah siap-siap aja gitu. Loh. Emosi gua juga udah Allah kontrol gitu dengan sedemikian rupa gitu loh. Aman gua mah. Slow, Bre, slow. Ya. Baik, bagus. Jadi pokoknya kalau kalian dikik itu gua cuci tangan kayak Pontius. Gitu, Bre. Lanjut. Bro, kiamat masih ada? Aku nggak kelihatan di dalam ada ya. Oke. Silakan, Kalau dia kita mulai, bro. Gini, untuk Bro Kita- Kiamat jangan nyerang-nyerang ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an. Itu saya nggak setuju itu. Bro Ruben Sudah ada nggak bisa, sama bro. Nggak bisa, bro. Kita harus imbang, bro.
Jangan kita aja Maksudnya diserang, terlalu kita ekstrim juga. saya bilang nyerang ya. Jangan Oh nyinggung-nyinggung enggak, terlalu tajam ya, gitu. oke. Jangan, Kita itu ya. enggak, Siapa kita yang enggak nanti ekstrim yang kok. begitu. Kita enggak ekstrim sepanjang umat Islam ini bisa menjelaskan dan baik ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari Al-Qur'an karena tadi sudah lama kita dari Kristen tadi sekitar berapa jam tadi sudah lama. Nggak apa-apa. Enggak, Aku ini sebelum Ini aku Al-Quran. ini kan ya. Sebentar. Sebelum ke Al-Quran, ya. saya kasih Ini closing yang bab yang tadi dulu. Yang tadi itu menurut saya teman-teman Otim tuh nggak bisa jawab. Aku mau Kan jawab sudah Mazmur 2 clear ayat tadi 7 ya. bahwa Daud juga anak Iya, Tuhan, ya bentar, Yesus bentar. juga apa Salomo juga. Jadi gini. tadi sudah saya dengar, Bro. Enggak dengar ya? Itu tidak Sudah menjelaskan. dijelaskan Mas. Silakan Enggak Kiamat, menjelaskan 2 menit. apanya. Aduh. Ya, Silakan, Kiamat Kiamat. ya, silakan. Ya, jadi kita bisa lihat ya di dalam Perjanjian Baru itu dikutip. Misalkan di dalam Kisah Parvel 13 ayat 33. Dikatakan telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan kebangkitan Yesus sebagai yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Lalu kalau kita cek di dalam Ibrani 1 ayat 5 ya. Dikatakan karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan anakku engkau telah kuperanakan. Demikian. Jadi sebetulnya yang dikatakan anak itu ada iya. Jadi firman yang keluar itu dikatakan iya, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi kusuruh, ini bicara tentang apa? Bapa yang mengutus itu firmannya. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu dikatakan Bapa yang mengutus, Allah yang mengutus. Makanya Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 7. Ya, jadi dikatakan Bapa itu adalah Allah dari segala ilah yang ada. Itu Mazmur 82 ayat 1. Sedangkan Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan dari segala Tuhan yang ada. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Itu menyatakan hakikatnya. Karena kalau kita cek di dalam Kejadian 2 ayat 24, di situ dikata ehad itu merujuk ke bukan berarti Yesus di dalam kita maka kita Yesus, nggak gitu. Kayak tadi yang Kores jelaskan. Salah. Melihat Yesus betul melihat Bapaknya. 1 menit lagi Bang Ya, Kiamat. saya kira seperti 1 menit lagi. ya. Jadi yang kedua gini. Jadi kenapa dikatakan anak? Jadi kalau kita lihat di dalam Ulangan 18 ya. Ntar aku bacakan Ulangan 18 ayatnya yang dari 15 sebenarnya. Di situ dikatakan akan dibangkitkan nabi yang seperti Musa. Lalu di ayat 18 dikatakan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ya, jadi apa yang dikatakan dia itu ya representatif. Maka ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, makanya dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Jelas sumbernya satu. Nah, tetapi kalau hakikat firman itu ya, firman itu yang dikatakan, maka perkataan dari Yesus itu yang menyatakan kehendak Sang Bapa. Itu nggak bisa dibulak-balik. Ya, makanya juga dikatakan di dalam Yohanes berapa? 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Yesus itu dikatakan sebagai firman yang hidup. Nah, kalau dalam Perjanjian Lama dikatakan di dalam 1 Samuel 3 ayat 21. Di situ dikatakan Tuhan menampakkan dirinya di Silo sebab ia menyatakan dirinya di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, jadi dalam kekristenan ya, itu bukan Tuhan yang tidak maha kuasa, tapi justru dia yang menyatakan keilahiannya dengan mengutus firman dan rohnya ini. Nah, sedangkan Bapa dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, dikatakan sebagai Allah yang tak terhampiri, yang seorang pun tak pernah melihat dia.
Sehingga dalam Yohanes 1:18 dikatakan anak tunggal Allah inilah yang menyatakannya. Gitu ya. Jadi saya rasa itu udah jelas Tritunggalnya. Lalu di dalam Oke, saya tanggapi ya. Ibrani 1 ayat 1 Sudah sampai cukup 2. itu. Satu ayat lagi Bang, aku bacain aja. Satu ayat ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh dia ini yang dimaksud adalah firman. Karena di dalam Mazmur 33 ayat 6, dengan firmanlah Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ya. Oke, seperti itu, silakan. Oke, Sebentar ya, saya izin Kang ya. Kores, biar saya tanggapi dulu, nanti Kang Kores tambahin atau Kang Chan yang lain-lain. Oke, jadi begini, kalau saya melihat Dulu aja Bang Al, aku dulu aja. Takut lupa. Oke, lanjut Kores duluan, Kores duluan. Ya sip. Nah, yang pertama tuh tadi kan yang diminta itu di mana ada yang bisa menghapus dosa selain siapa namanya? Nois, Ros, oi. Di mana gitu kan ada yang bisa menghapus dosa lagi gitu selain Yesus ini ya. Ini sih ada Udah misalnya di-mute, kita di-mute semua. Bang Abdul, Oke, thank di-mute. you. Abdul. Ya, lanjut. Misalnya kita buka di sini nih. Misalnya Yesaya 38 6 ayat 3. 38:16. Ah ya 38:16 sama Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Lihat di sini. Nah, 38:17 sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu gitu. Nah, jadi penderitaan, sakit gitu atau apalah kecewa atau apapun itu tuh membuat dosa kita tuh terlempar jauh dari hadapan Tuhan. Ini itu kata raja siapa ya? Gua lupa. Raja Hizkia. Karangan Hizkia. Hizkia ngomong begini nih, Raja Yehuda. Ketika dia sakit gitu. Dia tahu ketika dia sakit maka dosa-dosanya terampuni. Nih, Yesaya 38:16-17 ya. Melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Terus kalau yang pengen letterless mengampuni dosa, kita bisa lihat di Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Ini Nabi Yesaya ketika diberikan penglihatan, lalu kemudian dia menyadari dirinya penuh dosa melalui mulutnya, maka apa yang dilakukan oleh serafim menggunakan batu bara? Dia berkata begini, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mesbea, kan gitu. Ini pamungkas. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Der, selamat datang di kebenaran. Gak cuma Yesus, batu bara dan serafim pun bisa menghapus dosa. Gitu. Nah, lalu berikutnya yang gue pengen bahas adalah dari tadi tuh Pak Robert Wendur ya. Enggak, soal Matius 3 nomor 16. Matius 3 nomor 16. Nah, ini jadi ketika di sini ada perkataan anakku, kepadamulah aku berkenan, hanya kepadamu aku berkenan, kayak gitu-gitu kan bahasanya kan. Kita buka ya. Nah, ini. Mana dia? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya inilah Yesus, Salomo, Daud, sama anak-anak Tuhan juga. Gitu. Bang Gores tolong dibuka di Matius 5 ayat 9 Bang Gores. Jelaskan itu Bang Gores. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya inilah orang-orang yang membawa damai juga disebut anak-anak Allah gitu. Jadi ya maksudnya tuh enggak kuat kalau disebut anak Allah, maka dia datang dari Allah, lalu kemudian dia juga layak dialahkan atau disembah gitu. Itu enggak pas gitu loh. Karena gini posisinya. Pak Robert Wendur juga ya, perhatikan Lukas 3 nomor 38. Biasanya orang Kristen tuh kalau ke Yesus itu jamak ke Yesus itu tunggal, enggak jamak anak-anak Allahnya gitu. Nah, terus kalian mau menjelaskan ini bagaimana nanti? Tuh. Lukas 3 nomor 38.
Adam anak Allah. Tuh. Ini mau gimana ngejelasin? Tunggal nih. Ya, waktunya habis 48. Ah, gitu aja Bang dulu ya. Chan, Aduh, Bang Chan bisa sorry timer Bang, nggak, maaf, Chan? maaf. Nah, Bang Chan. Timernya dihidupin aja deh supaya kelihatan. Iya, aku pakai timer manual, aku pakai di sini, aku nggak bisa 2 HP nih. Ada yang bisa Itu, timer, Bang Chan kawan-kawan? bisa nggak timer? Bang Chan, apa Bang Vino? Timer bisa, cuman nggak bisa open Ya cam. udah, tolong dong. Bang Chan. Boleh. Nah, 3 menit, Boleh. 3 menit gantian Host, aja. host. 3 menit, 3 menit. Boleh. Ya, Nanti aku kasih ini aja ya, kalau misalnya udah Oh, waktunya iya. habis ya. iya, oke, oke. Silakan Bang Chan. Ya. Siapa dulu dari dari Ustadz Al dulu. Islam 3 menit. Jadi 6 menit ya, gantian aja Islam sama Kristen gitu. Hah? 6 menit? Panjang banget. Nah. Bukan, nanti kan 3 menit gitu. Mau diambil Oh, iya, semua nggak semua gitu. Oke, Ya. Oke, saya dikit aja. lanjut. Jadi dari apa yang dijelaskan oleh Kores tadi sebagai bantahan sudah jelas bahwa konsep anak Allah itu batal gitu, tidak tepat gitu ya, karena itu ayat yang sifatnya indefinitif. Dia tidak letterlek menjelaskan bahwa hanya Yesus saja yang merupakan anak Allah. Tapi term anak-anak Allah itu dalam perjanjian lama, dalam Taurat itu digunakan untuk nama nabi-nabi yang lain juga, nama rasul-rasul yang lain seperti Salomo, Daud, Adam dan seterusnya. Oke, kedua, saya melihat ketidak konsistensian antara Abdul tadi sama Rati tadi sama Kiamat tadi tidak konsisten. Yang pertama Abdul bilang bahwa Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan katanya, inkarnasi Allah. Nah, kemudian Kiamat membawa narasi bahwa Yesus itu adalah hakikat Allah, bukan inkarnasi Allah, hakikat Allah, di mana dia tidak konsisten. Dan tadinya dia bilang Allah bisa dilihat, tadi karena Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Yesus. Si Abdul bilang begitu, kemudian si Kiamat bilang bahwa Allah tidak bisa dilihat katanya, tapi itu adalah hakikat Allah yang ada di dalam Yesus. Dan dia malah membawa narasi agama orang dalam Taurat bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Dia sepakat itu. Jadi di sini narasi yang dibawa itu adalah dalam bahasa-bahasa metafora saja atau filsafat, bahwa hakikat Allah, hakikat ini kan tidak bisa dijelaskan apa mana hakikat. Hakikat itu jadi berbicara itu harus clear Kiamat. Apakah hakikat itu bermaksud bahwa Tuhan itu ada dua, atau Tuhan itu ada satu, membelah diri, atau seperti itu, atau seperti apa? Tapi kalau membawa bahasa narasi metafora seperti itu tidak jelas, tidak definitif apa yang sebenarnya begitu. Nah, karena kalau dengan membawa hakikat seperti itu, firman sudah menjadi makhluk, kita ini semua juga awalnya firman Tuhan. Dia ucapkan, dia perintahkan kun, jadilah semua. Sama seperti konsep anak-anak Allah tadi ya. Jadi dua hal ini menjelaskan bahwa konsep itu tidak tepat. Nah, selanjutnya terakhir adalah bahwa konsep ketuhanan ini tidak dikenal dalam konsep agama Yahudi, apalagi dalam Islam. Oke, silakan lanjut. Masih ada 40 detik lagi. Kores Langsung masih ke ada Kristen mengucapkan? aja. Apa gimana? Udah? Langsung ke Kristen aja. Kristen Sekarang aja. di Oke, waktunya langsung. diulang 6 menit di 6 menit Kristen ya, gitu. 6 menit ya. Siapa duluan gitu gantian Bang Chan. Ya. Ya. Nanti siapa? ganti-gantian. Nah, jangan diambil semua satu orang. Nah. Ya, bentar. Seorangnya berapa menit nih? Silakan siapa dulu? Bang Kiamat apa siapa? Oke. Dari Gimana? pihak Kristen. Kalau nggak ada nih aku. Aku 6 menit ya. Bentar. 6 menit ya. Bentar. Open cam, akhi, open cam. Justru itu dia masalahnya, saya nggak bisa kalau ada yang bisa. Yaudah, 6 menit aja, nanti saya kasih kabar aja. Yuk, mulai. Oh, oke, udah ya. Jadi Ya. gini, yang pertama kita lihat di dalam Yesaya 6 ayat 3 tadi ya, yang mau dibilang batu gitu. Boleh diperbesar dulu bro, boleh di pause bentar waktunya. Diperbesar dulu biar aku tunjukkan. Oke, Yuk, di pause. Yuk. aku open cam dulu. Ini di pause nih. Oke. Jadi di dalam, tulisannya boleh Ini digeser nggak? aku peringatin ya, jangan ada hujatan ya 2 kali. Sebentar Bang Kiamat. Jangan ada hujatan, kalau ada hujatan 2 kali saya kick ya. Oke, lanjut. Yuk, mulai. Khawatir sekali ya.
Ya, jadi di dalam Yesaya 6 ini ya, kalau kita lihat di ayatnya yang kelima, ini kan jelas nih. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal. Jadi perkataan dia ini loh, perkataan dia ini najis ya. Di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Lalu dikatakan dari serafim ini yang digambarkan di sini memiliki sayap ya. Jadi dikatakan ini, ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus. Jadi itu adalah bentuk dari hukuman. Mulut yang dengan batu yang panas itu, mulut itu dihukum gitu loh. Jadi di sini dikatakan dihapus dan dosanya telah diampuni ya, karena memang akibat dari dosanya itu sudah dia terima itu dengan penghukuman itu. Jadi kalau dari sini Anda mau menghubungkan kepada batu Hajar Aswad yang kemudian ya, boleh di-pause bentar saya tunjukkan nih. Ini saya kasih tahu Oke. perbedaannya, jadi jangan dicocok mologi. Bentar ya, saya bukakan hadis. Ini aplikasinya. Bang Chan, nanti 2 menit Kristen gitu loh. Oh, 2 menit. Oke, ini berarti Yang 20 detik Kristennya ada lagi. 3. Kristennya ada 3. Kiamat 20 detik lagi kiamat. Ya. Oke. Yuk. Ya, jadi di sini dikatakan sanad hadisnya ini Hasan. Terus di sini dikatakan bahwasanya ya Musnad Imam Ahmad 5364 mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, sedangkan kalau kita cek Yuk, di dalam habis, surat habis. 3 ayat 135 hapus dosanya Allah. 2 menit habis Sekarang kiamat. katanya cuman Allah yang bisa menghapus dosa. Mau Cuman dikasihin ke yang lain Allah. nggak, Mas? Nah, bentar dulu Pak, orang aku baru narasi kok. Baru bacain Nah, lanjut ya. Yuk, lanjut. satu data kok udah habis cepet kali. 2 menit kan? Ya, Yuk, menit lanjut. ya. jadi Mat. gini loh, saya ini maunya konsisten. Hanya Allah yang bisa. Nggak apa-apa, Ya, lanjut terus. jadi hanya Allah yang bisa menghapus dosa konsepnya. Ya, oke. Nah, di sini kok bisa ada batu yang bisa menghapus dosa sama seperti Allah. Nah, makanya saya ini penasaran konsep Islam ini yang benar yang mana? Yang Allahnya itu menurut Wahabi rambutnya keriting, atau yang botak dalam artian itu batu, atau kemudian yang nggak punya kepala seperti Asy'ari. Itu saya yang mau tanya. Jadi kalau konsepnya Oke, udah tauhid habis hanya ya, Allah kiamat. yang menghapus Udah. dosa, kok ada Ya, sesembahan lain? Nah, Yuk, itu udah ya. kiamat habis sama Silakan. kamu nanti. Cuman satu Ya, tuh, kan 3 saya menit. mau jawab banyak. Yuk, lanjut. Siapa lagi nih Kristen nih? Abdul, mau Abdul? Pak Robert. Abdul dulu. Saya Ya, putus-putus Abdul, ya. suaranya kita nggak Kita 3 jelas. menit nih, aku start nih. Putus-putus. Jadi sepertinya Kores tadi nggak nyambung ya dengan penjelasan saya bahwa tentang anak tadi. Saya ulangi lagi ya. Yesus mengatakan anak itu tadi Allah dalam nubuatan tadi, digenapi dalam kitab Matius tadi ya. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Yesus inilah yang saya bilang tadi yang digenapi. Kalau ada Salomo, kalau ada Daud, tolong tunjukkan di mana penggenapannya kalau ada seperti itu. Di mana ada Daud bisa mengampuni dosa, di mana Salomo bisa mengampuni dosa, di mana Salomo dan Daud bisa setelah mati hidup kembali pada hari yang ketiga. Ini konteksnya res. Jadi jangan keluar dari yang maksud ayat itu. Ya, jadi anak-anak itu masuk anak Allah itu tidak sama. Yesus mengatakan anak tunggal Allah. Seperti bilang Bang Robert tadi, itu sudah dijelaskan berulang-ulang. Ya, kemudian ini ketika tadi si Pinol ya masih menyangkal tentang Yesus itu adalah Allah. Ini 2 saya menit lagi. buktikan ya. Kitab Keluaran Biar Kang Dito aja deh. Kang Dito, Kang 6 Chan. Ya, gitu aja yang ada. Gitu aja terus. Nanti saya jawab yang kiamat ya. Siap, lanjut. ya, Kitab Keluaran ayat 3, Keluaran 3 ayat 6. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah,
Jadi di sini Allah ini mengatakan, akulah ini kepada Musa ya. Nah, ada pengenapan di dalam Yesus mengatakan di dalam kitab, boleh open cam ya, boleh nggak ya? Nah ini, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. Nah ini loh, yang ditulis Musa tadi kan tentang kitab Kejadian, Keluaran, kok dimatikan lagi? Belum. Waktunya habis. Kalau waktunya habis ya udah. Aduh. Tinggal Pak Robert berarti. Ya, dari ayat tadi sudah menjelaskan ya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sebab Musa menulis tentang aku. Apa yang ditulis Musa? Kejadian, kitab Kejadian, ada 4 kitab. Keluaran, Bilangan, Imam, ini Musa yang menulis. Nah, begitu juga tentang Allah bapakmu Abraham, ada ayat juga dalam Yohanes 8. Bapakmu Abraham bersukacita sebab ia telah melihat hari-hariku. Ini Yesus mengatakan. Di mana? Terdapat dalam kitab Kejadian. Abraham bertemu dengan Allah. Ini Yesus mengklaim sebagai Allah yang bertemu. Bapakmu Abraham telah melihat hari-hariku, katanya. Itulah yang maksud Allah, itulah yang inkarnasi menjadi Yesus. Nah, kemudian ini pertanyaan, mudah-mudahan umat Islam nanti tidak seperti kami, tidak seperti kemarin-kemarin ya, kalau kita mengajar ayat-ayat Al-Quran. Karena begini, saya mengatakan kemarin dari awal, ketika saya selalu begini, ayat-ayat Al-Quran itu adalah karangan. Karangan siapa? Karangan Muhammad dan teman-temannya. Saya buktikan ayat-ayatnya nanti. Jangan kalian mengatakan saya mujad, karena saya bawa data nanti. Ini ayatnya Al-Marid surat 70, tolong dijelaskan. Ini saya bacakan ya. Maka aku bersumpah dengan Tuhan memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Tolong nanti jangan ngegas, jangan kepanasan, jelaskan aja. Karena kita kan bertanya di sini. Ya, oke ya. Analah ayat 51 dikatakan demikian. Dan Allah berfirman. Nah, ini dalam petik ini adalah perkataan Allah ya. Janganlah kamu menyembah 2 Tuhan, hanyalah Dia. Nah, pertanyaan saya simpel. Kok bisa Allah yang berkata-kata, tapi Allah ngomongnya sembahlah Dia? Tadi sudah saya sebutkan An-Nahl ayat Lanjut 51. Islam. Oke. Jadi gini, coba baca hadisnya gitu. Ya. Jangan motong-motong. Hadisnya itu sebutnya innama saharuk nil yaman. Sesungguhnya jika kamu mencium aktivitas itu, fiil itu kata kerja. Jikalau kamu mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, maksudnya Hajar Aswad, akan menghapuskan dosa sehabis-habisnya. Begitu. Jadi bukan batu itu satu. Itu hal yang sama terjadi pada jika kamu wudhu, maka ketika kamu membasuh dengan air itu, kamu setiap dosa akan keluar. Dan itu kamu berdiri sholat dalam bulan Ramadan, maka akan menghapus dosa-dosa kamu. Nah, jadi yang menghapus dosa itu bukan barangnya, tetapi aktivitasnya, gitu ya. Dari mana kok bisa begitu? Ya, sudah dikasih legalitas sama legitimasi dari Allah. Apa? Dalilnya dari Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, kata Allah kepada Nabi, kepada umatnya gitu ya. Nah, maka ikutilah aku, fattabi'uni, ikutilah Nabi. Loh, terus setelah ikutin Nabi apa? Janji Allah lah, yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi dengan mengikuti Nabi itu dampaknya atau pahalanya menghapuskan dosa. Jadi bukan Hajar Aswad yang menghapuskan dosa, bukan air wudhu itu yang menghapuskan dosa, bukan berdiri atau ruku tapi mengikutinya Nabi itulah yang menghapuskan dosa. Itu poin 1. Tadi saya mau balas yang surat, cuman lupa surat apa. Lanjut dulu aja sama yang lain nanti. Kiamat tadi yang rukun Aswad tuh hadisnya apa? Ahmad 5364. Saya bacain ya. Inna masaharuk nil yamani warukni aswadi yahutul khotoya hotton. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya itu. Ya, tapi intinya di sini sih sebenarnya jangan dicampur antara mengampuni dosa dan menghapus dosa. Mengampuni itu hak, menghapus itu media. Makanya contoh misalnya kita bawa hadits nih ya. Sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Nah, apakah Islam itu Tuhan gitu? Atau ada ketidakmampuan berpikir dari kiamat kan gitu? Ini dari hadis Ahmad
145 gitu. Dibahas nih, Islam itu menghapus dosa, itu dibahas tuh. Dosa-dosa yang telah lalu, hijrah juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Tuh, ada dua, ada Islam, ada hijrah. Yang kedua, hadis dari Mi nomor 664. Di sini, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu hal yang dapat menghapus dosa-dosa? Apa itu? Hendaklah kalian menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu menghapus dosa-dosa. Tuh. Ia berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Apabila ia bertemu musuh, maka ia berperang hingga terbunuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai orang ini. Tapi ada yang masalah. Satu gerakan telah menghapus dosa-dosa serta kesalahannya. Tuh, ini lihat tuh. Ini. Jadi yang menghapus dosa itu nggak cuma hajar aswad aja terus lu hadis seribuan dan mau hapus dosa cuma hajar aswad aja terus. Rukun Yaman itu kalau dicium juga menghapus dosa, tadi di hadisnya ada. Tapi kalau kita bicara yang mengampuni, my brethren, nah kalau kita bicara yang mengampuni, nah itu hanya Allah. Az-Zumar ayat 53. Sesungguhnya Allah mengampuni tuh gitu. Kalau Allah nanti dibilang menghapus, ada medianya ntar disebutin dengan cara gitu. Allah menghapus dosa dengan cara. Tapi kalau Allah mengampuni dosa, udah nggak pakai cara apa-apa. Kan gitu kiamat. Inilah kenapa yang sebenarnya Tuhannya setara batu itu kekristenan sendiri. Yesaya 6 nomor 7 kalau kita lihat di sini. Mohon maaf, Pres. Mohon Nah, maaf. ini. Jangan dulu bawa Alkitab. Ini Dosamu pertanyaan telah kami ke diampuni. Al-Quran. Ros, mohon maaf dulu. Ros. Ini jangan dicampur aduk. Tadi sebentar. Tadi tentang Al-Quran, tentang Alkitab kami fokus ke Oke, Alkitab. saya tanggapi Sekarang nanti kami Al-Quran fokus kepada Al-Quran. Res, jangan lari-lari, Res. Fokus Al-Quran, Res. Yang Loh kami iya, tanyakan. oke. Oh, yang akuan Jangan yang mana? kamu- Yang Ma'arij ya. Ma'arij nih, yang ini ya. Ma'arij berapa? 70. Ya. Ma'arij berapa? Dengan dengan satu ada pertanyaan kiamat tadi, satu dua ayat tadi kami. Iya, tahu gua. Ma'arij berapa? Al-Ma'rid ayat yang ke-40. Oke, maka aku bersumpah demi Tuhan. Aku bersumpah. Ya. Aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit Masyriki wal Maghribi. Ah, ini ya Arabnya. Nih. Masyriki wal Maghribi ya. Aku bersumpah. Tuhannya siapa ini? Ya lu bacalah Al-Baqarah ayat 115 gitu. Walillahil masyriku wal maghribu ya tuh. Jadi dan milik Allah timur dan barat. Jadi Tuhan di situ Allah juga gitu. Lalu kemudian lu nanya apa lagi di sini? Kaminya di siapa? Sungguh kami pasti apa nih? Pasti mampu. Yang di ini ya. Sungguh kami pasti mampu, atau yang diterjemahkan sungguh kami maha kuasa. Nah, maha kuasa siapa? Ya dibuka aja Al-Baqarah ayat 284. Nah, ini. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah lagi kembalinya. Terus apalagi kiamat? An-Nahl ayat 51. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Kan gitu, hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Siapa nih dia Tuhan yang Maha Esa? Ya lu buka Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Udah kelar ya utang kita gitu. Gampang banget. Sekarang gue mau balik ke Biblos. Di Biblos kawan-kawan, diksi mengampuni dosa itu digunakan oleh batu melayang gitu. Bang Gores udah tadi Al-Qurannya udah boleh Bang Gores. Udah kelar. Pertanyaan lu Al-Ma'arij ayat 40 sama itu udah kelar. Tinggal lu bantah ayat yang gua bawa. Lu bantah ayat yang gua bawa gitu. Nah, di sini dosamu telah diampuni ya. Ya, ini mengampuni loh. Ini kata diksinya bukan menghapus, mengampuni. Katanya cuma Tuhan doang. Nah, terbukti batu pun bisa menghapus dosa. Jangan dibilang ini bukan batu. Lu lihat di sini ya. Nih Yesaya 6 nomor 6. Nah, Rispah. Kita buka strongnya, core kondasinya. Rispah apa? Tuh. Batu glowing. Batu glowing menghapus dosa. Lu mau lari kemana? Sekarang tinggal kekristenan membuktikan Tuhannya lebih dari batu. Karena batu pun ternyata bisa mengampuni dosa ya. Di Islam menghapus dosa loh, bukan mengampuni loh. Maaf Pak Itu, Robert Bre. ya. Nanti kita diskusi santai Pak Robert. Hehehe. Oke. Maaf, habis. Lagi ya ayatnya. Jadi di sini dikatakan apa? Dikatakan sebagai hukuman atas bibir yang najis. Sedangkan tadi yang saya bawa itu adalah batu Taurat, sholat, lalu Islam. Itu maka menghapus dosa. Lu nggak nyambung. Orang itu semua orang bisa melakukan kok, banyak orang.
Sedangkan batu Hajar Aswad ini kan batu tauhid. Batu yang cuma satu, sama seperti Allah satu. Terus Anda tadi mau membedakan antara menghapus dengan mengampuni dosa. Gini deh, tuh kamu melakukan blunder sekali itu. Tadi sebenarnya saya udah kasih ayatnya, tapi kamu nggak ngecek. Ya, di sini ya, Al-Imran ayat 135. Di sini dikatakan gini. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Jadi nggak ada, cuman Allah dikatakan yang mengampuni dosa. Loh, sekarang bertentangan dengan pernyataan Anda, yang Anda mau membedakan antara mengampuni dengan menghapus dosa. Ya karena takdir Anda itu nggak bisa masuk di sini. Ujung-ujungnya Anda menyamakan Allah Anda sekarang dengan batu. Karena Aku yang interupsi bisa bentar, aku menghapus interupsi dosa bentar. Boleh hanya interupsi bentar, timer pause dulu Allah. aja, timer pause dulu bentar, interupsi. Kiamat bisa nggak tunjukin hadis yang tadi yang Musnad Ahmad itu yang 5364, coba baca ini. Tunjukin lagi, Ya, jangan ya, dulu. ya, bentar dulu. Habis ini saya buka itu kok. Oke, Jadi di lanjut, sini lanjut. dikatakan hanya Allah yang mampu mengampuni dosa-dosa. Ya. Lalu kalau kita buka di sini dikatakan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Siapa yang bisa menghapus dosa sehabis-habisnya? Ya hanya Allah. Itu apa itu? Mencium itu. Ya. Aktivitasnya apa? Iya, Aktivitasnya apa itu? mencium. Dengar Iya. bro, jangan dipotong. Nah, kok saya tadi nggak potong-potong, kok dipotong-potong narasi saya. Oke, karena keliru Waktu itu. saya terus jalan loh. Ya udah ya. Ya. Jadi hanya Allah yang bisa mengampuni, yang bisa menghapus itu hanya Allah. Tapi kok sekarang mau dikatakan, oh ada batu tauhid yang bisa melakukannya. Makanya saya ini bingung, Islam ini yang mana sih konsepnya? Yang Allahnya kribo, ya menurut Ibnu Taimiyah dan juga Wahabi yang disahihkan, atau nanti Allah yang kepalanya botak yang adalah, atau Allah yang nggak punya kepala. Nah, terus tadi dikatakan 2 kali ya menjadi peringatan Islam. ya Pak Ahmad. Kiamat 2 kali peringatan itu. Loh kok 2 kali 1 kali lagi saya peringatan? kick. Jangan. Loh kok di-kick? Kenapa di-kick? Peringatan Itu apa, tadi udah Bos? menghujat, Nggak ada Bang. apa-apa kok. Gua cuci tangan ya. Mau Gua hujat. Pontius Pilatus di Mau sini hujat. ya. Menghujat apa sih? Kenapa? Saya apa? Gua cuci tangan ya. Gua ya? Pontius Pilatus di sini ya. Kok jadi Kok baperan? cuma baca Orang tadi dalil? Bukan gitu, Itu Kiamat, cuma Kiamat, bukan gitu. Ini saya Bukan ngomong gitu. apa adanya loh. Enggak, bukan Cuma gitu. baca. Yang menyamakan Yesus dengan batu itu siapa? Jangan ke sini gitu. Oh Anda itu senang kalau orang mengatakan Yesus itu batu, tapi begitu Allah Anda saya setarakan dengan batu sama-sama tauhid, kok Anda nggak terima? Karena keliru itu. Iya, per aja Yang kita harus yang harus di per aja. aktivitas mencium Jadi itu bukan nanti- batunya. Tertulis sama menyimpulkan beda. Iya, Kiamat. itu lihat itu Lanjut. yang di situ, Kiamat. Aktivitas Lanjut. menciumnya, Waduh, masaha, mencium, mengusap, ini ya aktivitasnya itu loh. pada Bukan batu itu. pada Coba kejam jangan kayak jangan gini ya. jangan goyang-goyang. Saya baru ngomong dikit loh. Ya karena keliru. Terus saya masih baru Udah, ngomong lanjut, dikit Iya, loh. Saya masih betul. belum ngomong Masalahnya yang kamu lain-lain tadi loh padahal. framing itu loh Kiamat. Gak sesuai Oh, framing teks. apa? Waktu Loh, kamu- timer dimatikan dulu. Iya, sesuai Waktu timer teks. dimatikan dulu. Iya, sesuai teks saya bacakan. Loh, enggak, kamu tadi mengatakan batu tauhid itu loh. Di mana di situ tertulis batu tauhid? Loh, tauhid itu kan menurut kalian artinya satu. Bukan, tauhid itu mengesahkan Allah. Di mana di situ? Jangan Iya, lu kemana-mana, saya tahu ada kalian yang beda-beda. Pokoknya ada yang ngomong tauhid itu satu biji, ada yang saya tahu, saya pun pemahamannya disatukan. Makanya kan batu Hajar Aswad itu kan terpecah jadi 7 bagian, disatukan. Itu kan tauhid. Udah Nggak ada terusin itu. aja waktunya. Disatukan. Lanjut Kiamat. Lanjut. Ya. Lanjut. Iya. Ya. Jadi santai aja, jadi santai itulah aja itu ya. ya hanya kita Santai aja. bermain bahasa lah, nggak perlu emosi ya. Jadi yang selanjutnya di dalam hadis Muslim 5035. Di sini ijma ulama mengatakan sahih. Di sini dikatakan bahwasanya Muhammad bersabda, "Apakah setanmu mendatangimu?" Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku?" Beliau menjawab, "Ya." Aisyah bertanya, "Juga menyertai semua manusia?" Beliau menjawab, "Ya." Jadi perbedaan Kristen dengan Islam. Kalau di kekristenan Yohanes 14 ayat 16. Jadi yang menyertai orang-orang Kristen itu adalah Roh Kudus, ya, roh yang keluar dari Bapa, Yohanes 15 ayat 26. Jadi kalau di dalam Islam itu ternyata setan yang menyertai. Lalu ia bertanya, "Menyertai Tuhan juga?"
Beliau menjawab, ya Muhammad menjawab, ya hanya saja Bagus. Rohku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Nah, jadi agamanya setan itu apa di sini ya? Islam, orang masuk Islam kok. Oke, Gitu ya. habis. Jadi tadi saya sepakat dengan pernyataan Kores bahwa masuk Islam itu menghapus dosa karena yang memang agamanya Islam itu setan gitu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kiamat di sini Amadullah keteteran gitu. Mana Hajar Aswad mengampuni dosa itu mana? Mana? Datanya mana mengampuni dosa itu? Gue udah buktiin. Batu glowing dalam Yesaya 6 nomor 6 itu mengampuni dosa. Ya Tuhan lu yang batu gitu loh nih. Tuh, Rispah ya. Yesaya 6 nomor 6. Tuh, glowing stone. Tuh, Yesus lu setara batu. Batu glowing ini mengampuni dosa. Yang di bawah. Mau lari kemana lu? Mau lari kemana gitu. Terus kemudian juga tadi yang sempat nggak di ini ya, yang Yohanes 1 nomor 18 gitu. Yesus menyatakan Tuhan. Kata siapa menyatakan? Ini eksegesato. Itu artinya ini nih. Nih. Ya, tares. Is the root of the English term exegesis. Tuh, Yesus itu nafsir. Nafsir Yesus itu. Jangan lu bilang menyatakan, my bre, ya. Itu yang kedua. Sebentar. Pos. Apalagi? Ini ketika Kores menyatakan, bentar. Ketika Kores menyatakan Yesus batu, setara dengan batu. Jadi tidak ada teguran ya berarti ini. Dari Itu Loh, datanya. mana ini datanya mana yang membantah gitu loh. Kan tertulis. Ya, Tertulis, tapi kan gak ada teguran. Pause dulu lah, coba. Abdullah maunya gimana sih Abdullah sih? Pause aja waktu dulu. Abdullah maunya Pause gimana waktu dulu. sih? Abdul. Itu Ketika- datanya ada Dul, di situ teksnya kayak gitu. Beda dengan kiamat tadi. Iya, betul. Aku udah kasih tahu itu mencium aktivitasnya. Tapi kiamat menyimpulkan. Nah, beda antara ada data dan menyimpulkan Dul. Ini kiamat. Dalam Islam itu tauhid itu menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, kan gitu. Nah, ada juga Tritunggal di dalam Islam, tapi itu buat cebok. Nah ini ya, ini dalilnya hadis Bukhari. Suatu ketika Nabi SAW buang air besar, lalu memerintahkan saya agar membawakan Tritunggal batu. Ah gitu. Jadi Tritunggal kalau di kami buat cebok gitu loh bre. Jadi kalau batu tauhid nggak ada, batu 3 ada itu Tritunggal. Nah ini buat cebok gitu. Tritunggal kalian Tuhan kan, di kami buat cebok gitu loh. Gitu bre. Terus berikutnya ini tadi bawa ini nggak dibahas ya dulu itu. Al-Baqarah 115 nggak dibahas gitu kan. Terus kemudian Al-Baqarah 284 nggak dibahas juga gitu. Ini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tunjukkan kami yang lu bawa itu Maha Kuasa gitu. Tunjukkan. Nah, terus di sini juga yang pemilik timur dan barat gitu. Tunjukkan kami itu pemilik timur dan barat, tunjukkan. Kalau nggak bisa ya lu bubuk. Sebagaimana lu tidak bisa membuktikan Yesus adalah Allah di dalam Biblos. Kecuali tafsir-tafsir gitu. Ini Tuhan lu banyak tuh ada di sini nih. Hosea apa ya? Nah, ini 1 Korintus 5 nomor 5 dulu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Yesus lu cuma jadi stempel. Yang kerja itu iblis. Untuk apa? Untuk menyelamatkan roh pada hari Tuhan. Gar. Agama iblis itu siapa? Kristen. Iblis loh. Berdoa kepada iblis ini loh. Gitu. Terus apa lagi ya? Tertulis. Ya. Tertulis ya. Tertulis sih kepada iblis loh. Bukan kepada Bapa, kepada Roh Kudus atau kepada Yesus. Kepada iblis. Tertulis Sehingga Abdul, apa? ya. Rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu. Dah kelar. Kemudian dibubarin aja, kehormatan Mas. tadi itu plural. Mas, bubarin aja. Oi, Kenapa kau kasih ruang enggak lagi buat belum penghujat? ada hujatan sih bang. Ya Ustadz nggak Unggul. apa-apa, biarkan, Masih. buang aja, orang kayak gini nggak penting. Kau udah di WA segala macam masih nekat aja. Kenapa kepanasan Unggul? Bukan kepanasan, lu nggak ada tempat di sini. Unggul kesurupan. Unggul Turunin kesurupan. host, Belum apa? Belum baca ayatku kesurupan, Unggul. turunin host. Oke. Gua nggak ngomong sama lu. Ustadz yang minta Aduh. saya turunin ya, Gua nggak maaf ya, ngomong teman sama ya. lu, Nyet. Maaf ya. Unggul, oke, tapi turun iya, Unggul. Khawatir ya?
Host, Gol. Ya turunin Mas, aja dengar dulu. nggak, Dia Mas? mau chat tadi. Gol takut Doruki. Bawah. Aduh, ini Tritung yang dibawa, gue cuma bawain data batu glowing sama Tritunggal itu dipakai cebok dalam Islam. Kenapa sih? Bang Wan. Tuh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang air besar, lalu memerintahkan saya agar membawakannya 3 batu. Tuh Tritunggal buat cebok kalau dalam Islam. Itu satunya Rasulmu ceboknya pakai tai. Pakai Tritunggal. Pakai Tritunggal. Binatang di bawah. Itu. Iya, jadi Itu tai. nah lalu saya mengambil kotoran binatang. Iya. Akhirnya tai. beliau pun mengambil kedua batu tersebut, membuang kotoran binatang yang saya Iya. berikan. Kamu kena di bawah takia tai. Korintus di sini. Udahlah, diterima kenyataannya. Di Islam Tritunggal itu buat cebok. Tritunggal yang dibawa jangan main report dong, santai. Gue cuma bawa data loh. Ya makanya kalau pengen dialog sama Kores itu diundang ke roomnya Krestenan. Lu tuh bebas ngomong apa aja di room lu gitu. Kalau di Islam ya ada aturannya, Bre. Ya, bukan masalah aturan, Res, tapi kesurupan. Masa diskusi kita kan baik tadi ya, nggak ada masalah kok. Kok sejak tahu Ya tadi? lanjut ada mantau, teman ya aku mantau juga Bang terus. Udo di Badingke. Ya, lanjut diskusinya lanjut. Sebentar, Kesurupan, aku Abdul. aku Itu gini tadi ya, dia aku host ngehujat. gini ya. Dia Host menghujat gini ya. bikin kesimpulan Aku- sendiri. Itulah enaknya kawan-kawan ya. Kalau kita tuh ngebubukin Tritung pakai data dari Islam itu lebih indah daripada pakai biblos mereka, lebih indah gitu. Enak gak tuh? Yang dituhankan dengan yang dipakai cebok ya. Enak gak tuh? Apa? Bentar, Yuk, mau ketawa. gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aki Kores, selamat malam. Assalamualaikum. Adik, kamu Iya. ukuran sepatunya berapa? Hah? Ukuran sepatu kamu berapa sama nggak sama? Oh ini Ivan, woi Gurunda marah loh naikin kiamat. Wah, hostnya kena nih, dimarahin loh. Ya, ada info sedikit host, ya kan? Jadi Iya. saya barusan dari sana tadi. Sebetulnya gini aja deh, kita sampein pelan-pelan deh, bahwasanya untuk lain kali kita rum semua muslim ya, semua muslim semuanya jangan pernah memberikan kesempatan kepada kiamat maupun yang seperti jangan kasih panggung dia. jangan dikasih panggung yang seperti dia, siapapun dia yang menghujat jangan Iya, dinaikkan. tiap Tapi udah itu turun. Tadi kan aku kelewatan bilang apa? kalau ada Bang Arli kalau ada hujatan aku kick, kayak gitu. Ya, gini Bang Wanabi. Kelupaan, Jadi Kos. lain kali meskipun ada hujatan atau nggak ada hujatan, karena nggak ada yang bisa menjamin bahwasanya si kiamat itu nantinya nggak akan menghujat, nggak ada yang bisa jamin Nggak bisa. gitu. Kiamat nggak bisa dijamin. Dia tadi pasti hujat arah-arahnya ya. ada. Udah mengarah-mengarah gitu. Jadi saran-saran dari kita ya tadi. Udah keluar, bukan udah mengarah, udah keluar itu, udah keluar perkataannya. Ya, gitu ya, host ya. Yang saya sampaikan ya barusan dari Gurunda juga. Saya lihat beliau. Oke, Gandar dia. Gurunya ngamuk loh, ngeri. Iya, Ayo lo host, minta maaf sana. Iya, marah emang. Marah ini tadi, marah besar beliau. Oh, tuh, marah besar tuh diketik. Ayo lo. Apa-apa, minta maaf aja. Ini apa? Iya. Nanti mungkin Udah mah dia mungkin kalap Bang Wan nanti lagi. bisa Banuan mungkin bisa WA Gurunda nanti. Gitu aja ya. Pesan dari saya menyampaikan aja. Oke? Ya, itu tadi kecolongan tadi itu host Iya. tadi tuh. Oke. Mana koinnya nih? Koin mana?